Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dinamika program nuklir Iran dan Korea Utara dalam rezim Non-Proliferation Treaty atau NPT. Kami memilih topik ini karena kedua negaranya sama-sama bekerja sama menjadi perhatian dunia akibat program nuklirnya, tetapi mengambil kebijakan yang berbeda terhadap sistem internasional. Korea Utara memilih keluar dari NPT secara terbuka, bukan mengembangkan senjata nuklir, sedangkan Iran tetap menjadi anggota NPT. Tetapi aktivitas penggayaan uraniumnya terus menimbulkan kecurigaan dari masyarakat internasional. Kalau kita menggunakan pendekatan 5W1H, yang pertama adalah what. Isu utama dalam kasus ini adalah berkembangnya kemampuan nuklir Iran dan Korea Utara yang memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas keamanan internasional. Persoalannya bukan hanya tentang kepemilikan senjata nuklir, tetapi juga bagaimana aturan internasional mampu atau tidak mampunya mengendalikan negara-negara yang merasa keamanan nasionalnya terancam. Kemudian, who? Aktor yang terlibat bukan hanya Iran dan Korea Utara. Sebagai aktor utama, ada juga Amerika Serikat yang selama puluhan tahun memberikan tekanan melalui sanksi ekonomi maupun diplomasi. Selain itu, terdapat IAEA sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Dewan Keamanan PBB yang mengeluarkan berbagai resolusi sanksi. Israel yang melihat Iran sebagai ancaman utama di Timur Tengah. Serta Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan China juga memiliki kepentingan strategis yang masing-masing. Selanjutnya, program nuklir Korea Utara mulai menjadi perhatian sejak negara bergabung dengan NPT pada tahun 1985. Namun, pada tahun 2003, Korea Utara memutuskan keluar dari NPT. Kemudian melakukan 6 kali uji coba nuklir antara tahun 2006 hingga 2017. Berbeda sangat dengan negara Iran yang memulai program nuklirnya sejak tahun 1960-an melalui kerjasama dengan Amerika Serikat dalam program Atoms for Peace setelah fasilitas Natas dan Arak terungkap pada tahun 2002. Dunia mulai memberikan perhatian besar terhadap program nuklir Iran. Pada tahun 2015, lahirlah JPO sebagai upaya membatasi program tersebut. Tetapi kesepakatan itu melemah setelah Amerika Serikat menarik diri pada tahun 2018. Selanjutnya, where? Korea Utara berada di semenanjung Korea yang sejak Perang Korea hingga sekarang belum memiliki perjanjian damai yang permanen. Sehingga Iran berada di kawasan Timur Tengah sejak Selanjutnya, where? Korea Utara berada di semenanjung Korea yang sejak perang hingga sekarang belum memiliki perjanjian damai yang permanen. Sementara Iran berada di kawasan Timur Tengah yang sejak lama menjadi salah satu kawasan dengan konflik geopolitik yang paling kompleks, terutama karena rivalitas dengan Israel dan keberadaan pangkal militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Bagaimana pentingnya why? Mengapa kedua negara tetap mempertahankan program nuklirnya meskipun mendapatkan tekanan internasional? Kalau kita lihat lebih mendalam, penyebab bukan semata-mata keinginan hanya ingin memiliki bom nuklir. Korea Utara merasa kehilangan pelindungannya semenjak Uni Soviet runtuh. Ditambah lagi, pada tahun 2002, Presiden George Bush memasuki Korea Utara ke dalam kelompok Axis of Evil. Kemudian, Amerika Serikat menginvasi Irak pada tahun 2003. Dari sudut pandang Pyongyang, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memiliki kemampuan deterrence akan lebih mudah diintervensi. Karena itu, senjata nuklir dianggap sebagai jaminan keberlangsungan hidup rezim atau rezim survival. Terakhir adalah how.
Korea Utara menggunakan pola yang berulang, yaitu melakukan uji coba rudal atau nuklir, kemudian menghadapi sanksi, membuka negosiasi, dan kembali melakukan provokasi ketika negosiasi gagal. Sedangkan Iran lebih banyak menggunakan jalur diplomasi melalui JPOA, walaupun pada akhirnya hubungan dengan Barat kembali memburuk setelah Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut. Kalau kita melihat aktor yang terlibat, tentu aktor utamanya adalah pemerintah Korea Utara dan pemerintah Iran sendiri. Namun, keduanya memiliki karakter yang berbeda. Korea Utara adalah negara dengan sistem politik yang sangat tertutup dan menjadikan program nuklir sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Nuklir bukan hanya alat militer, tetapi juga simbol kekuatan rezim Kim Jong-un. Sementara Iran memiliki pendekatan yang lebih ambigu. Iran masih menjadi anggota NPT dan selalu menyatakan bahwa program nuklirnya digunakan untuk tujuan damai, meskipun tingkat pengayaan uraniumnya terus meningkat. Selain aktor utama, terdapat aktor pendukung dan penentang. Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Israel menjadi kelompok yang paling aktif memberikan tekanan terhadap program nuklir Iran maupun Korea Utara. Sementara Rusia dan China cenderung memberikan ruang diplomatik sehingga kedua negara tersebut tidak mengalami isolasi secara total. Ada juga International Atomic Energy Agency yang bertugas melakukan inspeksi serta memastikan penggunaan teknologi nuklir tetap sesuai dengan aturan internasional. Kalau kita bicara mengenai tantangan, Korea Utara menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi internasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut berbagai laporan PBB, sanksi tersebut membatasi akses terhadap perdagangan, investasi, hingga teknologi, sehingga dampaknya pada kondisi ekonomi domestik. Korea Utara menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi internasional yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Menurut berbagai laporan PBB, sanksi tersebut membatasi akses terhadap perdagangan, investasi, hingga teknologi sehingga dampaknya pada kondisi ekonomi domestik. Dan bagaimana mempertahankan pembiayaan program nuklirnya di tengah krisis domestik akibat sanksi NPT jangka panjang. Selain itu, Iran juga menghadapi tantangan besar setelah fasilitas nuklirnya beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel dan Amerika Serikat. Kerusakan fasilitas seperti Natanz dan Hondab membuat Iran harus mengalokasikan sumber daya yang besar untuk membangun kembali infrastrukturnya. Di sisi lain, Amerika Serikat dan Israel juga menghadapi tantangan. Tekanan militer yang dilakukan ternyata tidak secara otomatis menghentikan program nuklir dari kedua negara. Sebaliknya, tindakan tersebut justru meningkatkan ketegangan kawasan dan memperbesar resiko konflik yang lebih luas. Kalau kita ingin memahami mengapa konflik ini terus berlangsung, kita juga harus melihat kepentingan dari masing-masing aktor. Amerika Serikat memiliki kepentingan menjaga rezim non-proliferasi nuklir, melindungi sekutu-sekutunya, serta mempertahankan keseimbangan kekuatan di Asia Timur dan Timur Tengah. Israel berkepentingan mencegah Iran memperoleh senjata nuklir karena hal tersebut dapat mengubah keseimbangan kekuatan regional. Data dari SIPRI tahun 2025 menunjukkan bahwa dunia masih memiliki sekitar 12.241 hulu ledak nuklir, sementara IAEA melaporkan Iran telah memperkaya uranium hingga sekitar 60%, jauh di atas batas 3,67% yang pernah disepakati oleh JCPOA. Data tersebut menunjukkan bahwa isu nuklir bukan hanya persoalan politik, tetapi juga persoalan keamanan global yang nyata. Dalam menghadapi tantangan tersebut, setiap aktor menggunakan strategi yang berbeda. Iran memilih membangun kembali fasilitas nuklirnya, memperkuat hubungan dengan Rusia dan China, serta tetap membuka ruang negosiasi dengan negara-negara Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menggunakan diplomasi untuk mempertahankan kepentingan nasional. Berbeda dengan Iran, Korea Utara lebih menitik beratkan pada penguatan kemampuan militernya. Di tengah tekanan ekonomi akibat sanksi internasional, Korea Utara tetap memprioritaskan pengembangan rudal balistik dan senjata nuklir sebagai bentuk deterrence, yaitu menciptakan efek tangkal agar negara lain tidak melakukan serangan. Sementara Amerika Serikat dan Israel mengombinasikan tekanan ekonomi, diplomasi, pengawasan intelijen, hingga operasi militer untuk memperlambat perkembangan program nuklir kedua negara. Kalau melihat prospeknya, menurut kami, peluang denuklirisasi Korea Utara masih sangat kecil. Selama lebih dari 2 dekade, berbagai sanksi dan negosiasi belum berhasil menghentikan pengembangan senjata nuklirnya. Bahkan, pada tahun 2026, Korea Utara kembali menegaskan bahwa statusnya sebagai negara nuklir tidak akan berubah.
Dalam menganalisis kasus ini, teori yang paling relevan adalah teori realisme. Pertama, realisme menjelaskan bahwa keamanan nasional merupakan prioritas utama setiap negara. Kedua, kekuatan militer dipandang sebagai instrumen yang menciptakan deterrence. Ketiga, negara cenderung mengutamakan kepentingan nasionalnya dibandingkan aturan internasional ketika merasa keamanan mereka terancam. Sebagai penutup, kami sebagai kelompok menyatakan bahwa kami tidak mendukung penyebaran senjata nuklir, tetapi kami juga melihat bahwa penyelesaian konflik tidak dapat hanya mengandalkan sanksi atau ancaman militer. Pengalaman selama lebih dari 20 tahun menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum mampu menghentikan proliferasi nuklir. Oleh karena itu, kombinasi antara diplomasi, pembangunan kepercayaan, dan mekanisme pengawasan internasional menjadi langkah yang lebih realistis untuk mengurangi resiko konflik di masa depan.